Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 3 akan mempersembahkan drama yang berjudul Anak Durhaka. Saya Triwulandari berperan sebagai ibu yang bernama Ratna. Saya Nailul Amanah berperan sebagai Ratna, anak pertama Ibu Rahma. Saya Siti Solehah berperan sebagai Rara, anak kedua Ibu Rahma. Saya Radir Setiani Oktavia Ramadhani, tetangga Ibu Rahma yang bernama Ayu. Di sebuah desa terdapat seorang janda tua bernama Ibu Rahma. Setiap harinya, Ibu Rahma bekerja sebagai petani. Ia tinggal di rumah kecil sederhana bersama kedua anak perempuannya. Anak pertamanya bernama Ratna dan anak keduanya bernama Rara. Suami Ibu Rahma meninggal saat anak-anaknya masih kecil. Kedua anak perempuannya mempunyai sikap boros, manja, dan tidak menghormati ibunya. Di siang hari di meja makan, Bu, Ibu. Iya nak, ada apa? Makan siangnya mana, Bu? Ibu gimana sih kok belum nyiapin makan siang? Maaf nak, hari ini ibu lagi sakit. Ibu ini gimana sih? Ya udah sini minta uangnya. Hari ini ibu sakit nak, kepala ibu pusing. Ibu di rumah gak kerja, istirahat. Alah, ibu pasti males. Gak guna jadi ibu. Rara pun pergi keluar karena kesal. Kemudian Ratna, anak pertamanya yang baru bangun tidur pun keluar dari kamarnya dan meminta uang. Bu, minta uang dong. Ibu gak punya uang nak. Ibu ini gimana sih? Aku ini mau belanja, mau shopping sama teman-temanku. Ibu hari ini gak kerja nak, ibu lagi sakit. Intinya aku gak mau tahu ya Bu, ibu harus berangkat kerja dan pulang bawa uang. Akhirnya Bu Rahma terpaksa bekerja di tengah kondisinya yang sedang sakit. Setelah seharian kerja, Bu Rahma hanya membawa uang sebesar 20.000 dari hasil penjualan kacangnya. Sesampainya di rumah, Mana Bu uangnya? Ini nak. Cuma 20.000, buat apa Bu? Cuma ini aja yang bisa ibu kasih nak. kemudian Rara pun datang. Bu, minta uang dong. Aku mau beli HP baru, HP ku udah lama, udah butut, malu sama teman-temanku. Untuk saat ini ibu gak ada uang nak. Alah,
ini, kalau gini terus hidup kita kapan bahagianya, Bu? Iya Bu, kita capek hidup kayak gini terus. Oh ya, kita kan punya tanah ini, kenapa kita nggak jual tanah rumah ini aja Bu? Jangan ya, kalau tanah ini dijual nanti ibu tinggal di mana? Setelah kita dapat uang dari penjualan rumah ini, kita akan pergi dari sini. Iya, mana sertifikatnya, Bu? Ibu akan berikan sertifikat ini kepada kalian. Ratna dan Rara pergi meninggalkan ibunya. Mereka menyusun rencana untuk mengambil sertifikat tanahnya dari ibunya. Pak, pokoknya kita harus ambil dan jual sertifikat rumah tanah ini dari Ibu. Ya Dek, besok kita akan curi sertifikat itu dari kamar Ibu. Keesokan harinya, Ratna dan Rara diam-diam menyelinap ke kamar ibunya untuk mengambil sertifikat tanah rumah mereka. Akhirnya sertifikat ini ada di tangan kita. Setelah kita jual, hasilnya kita akan bagi dua. Mau kalian apakan sertifikat ini? Ya kami jual lah, Bu, biar banyak duit. Jangan, Oh, Ibu. Nak. Apaan sih Bu? Akhirnya Bu Rahma pun terjatuh dan kepalanya terbentur pada kursi hingga jatuh pingsan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah Ratna dan Rara meninggalkan ibunya dan mereka pergi menjual sertifikat tanahnya. Kemudian Bu Ayu, tetangga Ibu Rahma, datang ke rumah Bu Rahma dan melihat kondisi Bu Rahma yang sedang berbaring di lantai. Ia pun memanggil warga sekitar dan meminta pertolongan. Ibu Rama kenapa, Ibu? Ibu, tolong! Tolong! Setelah Ratna dan Rara menjual sertifikat tanah rumah mereka, mereka pulang membawa uang yang banyak. Namun, nasib malang menimpa mereka. Di perjalanan mereka bertemu dengan perampok yang kemudian merampok uang mereka. Hingga akhirnya Ratna dan Rara pulang dengan tangan kosong. Setelah mereka sampai di rumahnya, salah satu tetangga mereka yang bernama Bu Ayu mengabarkan kepada mereka bahwa Ibu Rahma sudah meninggal dunia karena cedera kepala yang disebabkan benturan yang terlalu keras. Ibu meninggal. Iya. Mereka menyesali perbuatan mereka dan menangis di makam ibunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, jatuh bangun.
Ampuni jiwa yang lelah coba untuk berhenti dalam hidup ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan mereka sudah terlambat. Mereka sekarang hanya bisa berbakti dengan cara mendoakan ibunya agar diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Sedih, marah, kecewa, dan menyesal berkumpul menjadi satu. Menyumbat aliran nafas, memberatkan langkah. Tapi, air mata sudah tak ada gunanya lagi ketika tubuh mereka kembali menyatu dengan bumi. Kalau bisa memutar waktu, pasti langsung dilakukan tanpa ragu. Sayang, itu semua cuma bisa dilakukan dalam angan-angan. Kenyataan tetap tak bisa berubah. Rasa kehilangan akan tetap terasa pedihnya saat kita ditinggal orang tua. Sekalipun tak ada kenangan manis bersama mereka. Setidaknya, hal-hal ini saja sudah pasti disesali setiap anak ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kewajiban utama sebagai seorang anak adalah menghormati orang tuanya, terutama pada seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita. Kewajiban kita untuk menghargai, menghormati, menyayangi, dan membalas jasa-jasa orang tua harus dilakukan seumur hidup, dari sejak kecil hingga kita dewasa. Meski bagaimanapun kondisi kehidupan kita, banyak orang yang malu dengan kehidupan orang tua mereka yang mungkin tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga rasa malu tersebut akan memicu sikap durhaka pada orang tua. Hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai menyesal saat ia sudah tiada. Hitam putih dunia berputar dalam cerita, di mimpi, di hari, di segala sisi warna bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, jatuh bangun meraba, air mata yang tumpah, tangis tawa